Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyot Kasim dari kelompok 6 yang beranggotakan Zunaid Potutu, Nurul Ramadhani Razak, dan saya sendiri Iyot Kasim. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang penegakan hukum lingkungan. Definisi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sasaran dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dasar hukum lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1900 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pencegahan dan penanggulangan pencemaran di bidang pertambangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4/PM Pertambangan 1997 tentang pencegahan dan penanggulangan umum. Usaha pertambangan umum ialah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi. Dikeluarkan pula surat keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran, yaitu Nomor 8 sebagai akibat pertambangan dengan kapal keruk dan Nomor 9 sebagai akibat pengelolaan dan pemurnian bahan-bahan galian. Pokok pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di bidang pengairan. Ketentuan hukum ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan teknis pelaksanaannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 1990 tentang pengendalian pencemaran air pada tanggal 5 Juni 1990. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat dalam dan
atau berasal dari sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah. Dia termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan air dan laut. Sistem penegakan hukum lingkungan atau hukum tata negara, penyelesaian perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara, pendekatan hukum administrasi negara untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif diatur dalam Pasal 71, Pasal 71 Ayat 1 menyatakan Gubernur atau Kepala Daerah TK1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran serta mengulanginya akibat timbulnya oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Yang berikut penegakan hukum lingkungan atau hukum perdata. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang secara lengkap, yakni Pasal 84. Yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum lingkungan atau hukum pidana. Sanksi pidana terdapat pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Di antaranya, sanksi pidana lingkungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sanksi pidana ini tercantum dalam KUHP, khususnya pasal 187, 188, 202, 203, 502, dan 503. Pasal 187 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan, atau mengakibatkan kebanjiran dihukum. Yang pertama, penjara selama-lamanya 12 tahun jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum. Yang kedua, penjara selama-lamanya 15 tahun jika perbuatannya itu mendatangkan bahaya maut bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.